Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini Bu Ajar akan menjelaskan tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Akan tetapi sebelum kalian belajar tentang konsep turunan fungsi trigonometri, akan saya refresh dulu ingatan kalian tentang sifat-sifat turunan fungsi, oke ya. Sifat turunan fungsi yang pertama, jika f(x) sama dengan a, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika f(x) sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Jadi kalau ada f(x) sama dengan 2x, maka turunannya 2. Kalau f(x) sama dengan 5x, maka turunannya 5, dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga, jika f(x) sama dengan a dikali x pangkat n, maka f aksen x sama dengan a dikali n kali x pangkat n min 1. Jadi kalau ada f(x) sama dengan 2x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 2 kali 3 kali x pangkat 3 kurangi 1, berarti hasilnya 6x kuadrat. Seperti itu ya, masih ingat kan? Oke, yang ketiga, jika f(x) sama dengan k dikali u, maka f aksen x sama dengan k dikali u aksen. Yang kelima, jika f(x) sama dengan u plus atau minus v, maka f aksen x sama dengan u aksen plus minus v aksen. Oke, ini waktu kelas 11 sudah pernah kalian pelajari ya, dimana u dan v sama-sama sebuah fungsi. Jadi kalau plus tetap plus, ini min tetap min. Oke, yang keenam, jika f(x) sama dengan u kali v, di mana u dan v sama-sama sebuah fungsi, maka f aksen x sama dengan u aksen kali v plus u kali v aksen. Yang ketujuh, jika f(x) sama dengan u per v, bentuknya pembagian, maka f aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. Yang kedelapan, jika f(x) sama dengan a dikali u pangkat n, oke, bentuknya hampir mirip dengan ini, hanya saja dia di sini x, kalau di sini u berupa fungsi, maka f aksen x sama dengan a dikali n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Oke, masih ingat kan ya sifat-sifat turunan fungsi ini, dan ini harus diingat sampai nanti ya. Oke, berikutnya kita ingat juga definisi dari turunan fungsi ya. Jika f aksen x menyatakan turunan pertama fungsi, maka f aksen x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Oke, dengan modal definisi turunan fungsi dan sifat turunan fungsi, selanjutnya kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri. Nah, tapi sebelumnya kita cari dulu turunan fungsi trigonometri yang dasar ya. Dasarnya itu fungsi fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan seterusnya. Nah, fungsi dasar ini selanjutnya kita gunakan untuk mencari turunan fungsi trigonometri yang lainnya. Oke, langsung saja kita awali dengan mencari turunan fungsi trigonometri fx sama dengan sin x. Untuk mencari turunan fungsi trigonometri fx sama dengan sin x, kita menggunakan atau kita pakai modal definisi turunan ya. Turunannya limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Oke, kita masukkan untuk fx sama dengan sin x, maka turunannya limit h mendekati 0 sin x plus h ya, tinggal masukkan aja ya. Kalau fx sin x, maka fx plus h ya sin x plus h min sin x per h. Oke, loh ini kok bentuknya pembilangnya sin min sin ya, masih ingat ya? Di materi sebelumnya limit fungsi trigonometri, kalian saya refresh ingatan kalian untuk yang bentuknya sin min sin ya. Jadi pengurangan ya. Kalian masih ingat kan rumus pengurangan dan penjumlahan sinus dan kosinus ya? Kita ambil huruf depannya saja, sayang kurang sayang ya. Sayang kurang sayang jadi kurang sayang. Berarti bentuk ini bisa kita nyatakan menjadi limit h mendekati 0 2 kali cos tengah
jumlah, berarti X plus H plus X dikali sin setengah selisih X plus H min X. Oke, X min X jadi habis, X plus X jadi 2X plus H. Dibentuknya menjadi limit H mendekati 0, 2 kali cos setengah 2X plus H kali sin setengah H per H. Oke, kita ingat kembali sifat limit ya, dimana bentuk perkalian dan pembagian itu bisa kita pecah ya. Maka ini kita nyatakan menjadi limit H mendekati 0, 2 kali cos setengah 2X plus H kali, nah ini limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Nah, masih ingat ini menjadi bentuk dasar limit fungsi trigonometri ya. Nah, yang di sini kita masukkan, kita substitusikan hanya 0. Nah, yang di sini menjadi setengah per 1 ya. Limit H mendekati 0 sin setengah H per H itu menjadi setengah per 1. Oke, sehingga kita dapat 2 kali cos setengah 2X plus 0 dikali setengah per 1 itu adalah setengah. Oke, perhatikan di sini ada 2 dikali setengah. Berapa hasilnya? Ya, betul 1 ya. 2X tambah 0 itu 2X. 2X dikali setengah berarti X. Berarti cos X dikali 1 cos X. Jadi, bisa disimpulkan jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya sama dengan cos x. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Oke, sekarang karena kita sudah dapat turunan dari fungsi fx sama dengan sin x adalah cos x, selanjutnya kita cari turunan fungsi trigonometri fx sama dengan cos x. Bagaimana caranya? Sama. Kita gunakan definisi turunan fungsi ya. Turunan fungsinya limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Oke. Kalau fx cos x, maka fx plus H jadi cos x plus H min cos x per H. Oke. Kalau yang tadi bentuknya sayang kurang sayang, sekarang bentuknya cinta kurang cinta ya. Masih ingat ya? Cinta kurang cinta jadi apa? Tidak sayang-sayangan. Oke, betul ya? Berarti ini kita rubah menjadi limit H mendekati 0, tidak, berarti menunjukkan tanda negatif. Sayang-sayangan kita ambil huruf depan ya, min 2 kali sin setengah jumlahnya X plus H plus X kali sin setengah selisih X plus H min X. Oke, X tambah X jadi 2X, X min X habis ya, tinggal H per H. Oke, berarti menjadi limit H mendekati 0 min 2 kali sin setengah 2X plus H dikali sin setengah H per H. Oke, bentuk perkalian ini kita pecah menggunakan sifat limit fungsi menjadi ya, limit H mendekati 0 min 2 sin setengah 2X plus H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H per H. Oke, kita lihat di sini ini merupakan bentuk dasar. Nanti kita dapatkan nilai setengah per 1. Sedangkan yang di sini kita substitusikan langsung hanya dengan 0 ya. Sehingga kita dapat min 2 dikali sin setengah 2X plus 0 dikali, ini tadi setengah per 1 ya. Setengah per 1 adalah setengah. Oke, kalian lihat di sini ada min 2, di sini setengah. Min 2 dikali setengah hasilnya min 1. Oke. 2X plus 0 itu 2X. 2X dikali setengah itu X. Berarti turunannya adalah min 1 kali sin X. Oke. Jadi bisa disimpulkan jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x-nya sama dengan min sin X. Oke ya, diingat-ingat ya. Turunan sin X itu adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X. Begitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan turunan fungsi fx sama dengan tangen X ya. Oke, kalau mau mencari turunan dari fx sama dengan tangen X menggunakan definisi turunan, it's okay, nggak masalah. Tapi nanti caranya lebih panjang. Di sini karena
kita sudah mendapat turunan dari fx sama dengan sin x dan turunan dari fx sama dengan cos x, cara mencari turunan fungsi fx sama dengan tangen x, kita tidak menggunakan definisi turunan lagi, tapi menggunakan sifat turunan ya. Sifat yang mana yang kita pakai? Nah, pertama kita rubah dulu. Kita tahu bahwa tangen x itu sama dengan sin x per cos x ya, masih ingat ya kelas 10 ya. Loh, berarti bentuknya pembagian dong Bu. Iya, betul. Jadi bentuknya U per V. Jadi di sini U-nya itu adalah sin X, V-nya adalah cos X. Oke, tadi kita udah dapat turunan dari sin X itu cos X, turunan dari cos X itu adalah min sin X. Karena bentuknya itu fungsi sama dengan U per V, maka masih ingat ya yang di awal pertama tadi kalian saya refresh sifat turunan fungsi ya, untuk bentuk U per V itu turunannya kita pakai yang U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Oke ya, masih ingat ya. Nah, karena kita sudah tahu formula yang dipakai yang ini, kita tinggal masukkan aja U aksennya cos X, V-nya cos X, U-nya sin X, V aksennya min sin X ya. Jadi kalau U-nya sin X, maka U aksennya cos X. Kalau V-nya cos X, maka V aksennya min sin X. Setelah kita masukkan nilai-nilai yang kita punya, kita tinggal operasikan ya. Cos X kali cos X jadi cos kuadrat X, min sin X kali min sin X, min kali min jadi plus sin kuadrat X. Oke, jadi kita peroleh cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Oke, masih ingat identitas trigonometri kelas 10? Ini hasilnya apa? Ya, betul ya, hasilnya 1 ya. Jadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu nilainya 1. Jadi bentuknya menjadi 1 per cos kuadrat X. Oke. Kemudian ini kita rubah, masih ingat ya, seper cos X itu sama dengan apa? Ya betul, secant X ya. Karena ini seper cos kuadrat X, maka bisa kita rubah menjadi secant kuadrat X. Oke, jadi kesimpulannya, jika fx sama dengan tangen X, maka f aksen X sama dengan secant kuadrat X. Begitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang fungsi fx sama dengan cosec X. Caranya sama seperti ketika mencari turunan tangen X ya. Pertama kita rubah, cosec X itu kan sama dengan sepersin X, maka U-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan sin X. Formula yang kita pakai itu adalah turunan pertamanya U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Oke, masih ingat kalau U-nya 1 ya, tadi sifat turunan 1 itu kan konstanta, maka U aksennya berapa tadi? Ya betul, U aksennya 0 ya. Kalau V-nya sin X, maka V aksennya cos X. Oke, kita masukkan 0 dikali sin X min 1 kali V aksennya cos X per V kuadratnya sin kuadrat X. 0 kali sin X itu 0, 0 ya, 1 kali cos X itu cos X, 0 min cos X ya min cos X ya, di min cos X per sin kuadrat X. Jadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi ya, yang di sini kan min cos X, sepersin itu kan cosec, sehingga sepersin kuadrat X menjadi cosec kuadrat X. Atau bisa juga selain kita nyatakan menjadi min cos X kali cosec kuadrat X, bisa kita nyatakan menjadi ya sin kuadrat X itu kan sepersin, di sini cos X per sin X. Oke, jadi min 1 per sin X dikali cos X per sin X. Oke, kita tahu sepersin itu sama dengan apa? Cosec ya. Cos X per sin X sama dengan apa? Kotangan X. Oke, jadi turunan dari fungsi fx sama dengan cosec X selain bisa kita nyatakan menjadi min cos X kali cosec kuadrat X, bisa juga kita nyatakan menjadi min cosec X kali kotangan X. Oke, gitu ya.
Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, jika fx sama dengan cosec x, maka f aksen x sama dengan min cos x kali cosec kuadrat x. Atau bisa kita nyatakan menjadi min cosec x kali kotangan x. Begitu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Turunan fungsi trigonometri fx sama dengan secant x ya. Oke, pertama kita nyatakan secant x itu sama dengan 1 cos x, sehingga u-nya sama dengan 1, v-nya sama dengan cos x. U aksennya 0, v aksennya min sin x. Oke, kita masukkan ke persamaan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. U aksennya 0, v-nya cos x, min u-nya 1, v aksennya min sin x per v kuadrat, berarti cos kuadrat x. Oke, 0 dikali cos x itu 0, min 1 dikali min sin x itu plus sin x per cos kuadrat x. Oke, sehingga kita dapat sin x per cos kuadrat x. Jadi bisa kita nyatakan menjadi sin x kali 1 cos itu kan secant, berarti 1 cos kuadrat x secant kuadrat x. Atau bisa juga kita nyatakan menjadi cos kuadrat x itu kan cos x kali cos x, 1 cos x dikali sin per cos x. Oke, 1 cos itu adalah secant, sin x per tangen adalah tangen, jadi sama dengan secant x kali tangen x. Jadi bisa kita simpulkan jika fx sama dengan secant x, maka f aksen x nya sama dengan sin x kali secant kuadrat x, atau bisa juga secant x kali tangen x, gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut turunan fungsi trigonometri untuk fungsi fx sama dengan kotangan x. Oke, pertama kita nyatakan kotangan x menjadi bentuk cos x per sin x terlebih dahulu ya. Kemudian ya, kalau seperti ini cos u-nya itu sama dengan cos x, v-nya sama dengan sin x, sehingga u aksen sama dengan min sin x, v aksen sama dengan sin x. Oke. Kemudian kita memakai f aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat ya. Kita masukkan nilai u aksen sama dengan min sin x, v-nya sin x, min u-nya cos x kali v aksennya cos x per v kuadrat itu sin kuadrat x. Oke. Min sin x kali sin x itu min sin kuadrat x, min cos x kali cos x itu cos kuadrat x per sin kuadrat x. Oke, kita lihat sama-sama min ya, sehingga kita keluarkan minnya, jadi min 1 dikali sin kuadrat x plus cos kuadrat x per sin kuadrat x. Nah, masih ingat sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu nilainya 1, berarti menjadi min 1 per sin kuadrat x. Oke, sehingga bisa kita nyatakan ya, sin itu kan sama dengan cosec, sehingga min 1 per sin kuadrat x itu adalah min cosec kuadrat x. Jadi ya, jika fx sama dengan kotangan x, maka f aksen x nya sama dengan min cosec kuadrat x. Oke ya, jadi kita tadi punya 6 fungsi, kemudian ada turunannya masing-masing ya. Oke, sampai di sini paham kan? Oke, supaya lebih paham, kita aplikasikan ke latihan soal ya. Oke, untuk contoh soal pembahasan ya. Tentukan turunan pertama setiap fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin 2x ya. Ingat sifat turunan pertama dari fx sama dengan ax adalah a ya. Maka kalau kita punya fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2 ya, sama seperti ini. Oke, turunan pertama dari fx sama dengan sin x itu adalah cos x. Jadi turunan dari fx sama dengan sin 2x adalah 2 cos 2x. 2 ini asalnya dari 2x ini ya, turunannya 2.
turunannya sin itu adalah cos. Jadi turunan fx sama dengan sin 2x adalah 2 cos 2x. Bagaimana? Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke soal berikutnya. Fx sama dengan cos min 4x. Sama ya caranya ya. Kita cari turunan dari min 4x dulu. Turunan min 4x kita pakai sifat turunan pertama ya. Sifat yang ini sama dengan A, maka turunannya adalah min 4. Oke. Sedangkan cos sendiri itu turunannya adalah min sin x. Jadi turunan fx sama dengan cos min 4x itu adalah min 4, asalnya dari turunan min 4x, kemudian turunannya cos min 4x itu adalah min sin min 4x. Jadi min kali min jadi plus ya, 4 sin min 4x. Itu adalah turunan fx sama dengan cos min 4x. Oke, soal yang ketiga. Fx sama dengan tangen 3x. Bagaimana turunannya? Sama langkahnya ya. Kita cari turunan dari 3x dulu, yaitu 3. Kemudian turunan dari tangen itu adalah secant kuadrat x. Jadi turunan fx sama dengan tangen 3x itu adalah 3 kali 3 asalnya turunan dari 3x secant kuadrat 3x. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, yang keempat, fx sama dengan cosec 5x. Sama ya, kita cari turunan dari 5x. Ayo, berapa? Ya, betul ya. Turunan dari 5x itu adalah 5. Turunan cosec itu adalah min cosec x kali kotangan x. Sehingga turunan dari fx sama dengan cosec 5x itu adalah 5 kali min cosec x kotangan x. Berarti jadinya min 5 cosec 5x kali kotangan x. Itu ya. Cukup mudah bukan? Jadi kuncinya harus hafal turunan trigonometrinya ya. Oke, yang kelima. Turunan pertama dari fx sama dengan secant min 2x. Oke. Pertama kita cari turunan dari min 2x itu adalah min 2. Turunan secant apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul ya. Turunan secant itu adalah secant x kali tangen x. Oke, berarti turunan fx sama dengan secant min 2x adalah min 2 dikali secant min 2x tangen min 2x. Oke. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, yang terakhir sekarang, fx sama dengan kotangan 6x. Bagaimana turunannya? Sama langkahnya, kita cari turunan dari 6x. Turunan dari 6x adalah 6. Turunan kotangan itu berarti apa? Ada yang masih ingat? Oke, betul ya. Turunan dari kotangan itu adalah min cosec kuadrat x. Sehingga kalau turunan dari kotangan 6x itu adalah min cosec kuadrat 6x. Karena turunannya 6x tadi 6, maka dikalikan dengan 6, maka didapat min 6 cosec kuadrat 6x. Jadi turunan fx sama dengan kotangan 6x itu adalah min 6 cosec kuadrat 6x. Bagaimana anak-anakku? Cukup mudah bukan? Oke, selamat mempelajari dan mencoba ya. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.